Halo Sobat Jawara, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhar dari Perikanan kelas A, tahun angkatan 2023. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi Faustin, SPI MSI, yang mana diketahui sebagai dosen pengampu mata perkuliahan Avertebrata pada pekan ini maupun pekan kemarin dan insya Allah pada pekan-pekan selanjutnya. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang berpartisipasi dalam perjalannya diskusi kita kali ini mengenai film krustase atau pada ordo Spincula dan Arthropoda. Nah, berikut saya tidak sendiri, melainkan saya dibantu oleh rekan-rekan kami semua dalam melaksanakan diskusi kita kali ini, sehingga kami dapat memperkenalkan anggota kelompok kami yang terlibat dalam diskusi tersebut kepada hadapan kalian semua untuk dapat diketahui dan dikenal bersama-sama. Oke, baik teman-teman semua. Sebelum kita berlanjut lebih dalam lagi membahas Spincula dan Arthropoda, langkah baiknya saya akan menyampaikan gambaran umum atau gambaran singkat mengenai Spincula dan Arthropoda terlebih dahulu. Baik, yang pertama saya mulai dengan Spincula. Spincula itu biasa disebut dengan peanut worms atau cacing tanah karena morfologi dari Spincula menyerupai berbentuk kacang dan biasa disebut dengan organisme cacing juga. Dan Spincula di sini dia habitatnya pada perairan laut, perairan dingin, dan perairan tropis atau berada pada garis khatulistiwa. Annelida atau Spincula ini berbeda dengan hal sebaliknya karena Spincula tidak mempunyai segmentasi seperti halnya Annelida, namun tetap pada film yang sama. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fisiologi atau fungsi dari organ, terutama pada organisme Spincula. Bisa diketahui bahwa organisme Spincula itu terbagi dalam 5 kategori. Yang pertama bisa saya sebutkan digestive system atau sistem pencernaan, dan yang kedua itu ada neuron system, sistem saraf. Yang ketiga itu ada reproduksi. Yang keempat itu ada sistem ekresi atau pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh organisme, dan yang kelima itu ada sistem respirasi atau pernapasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu sistem digestive system atau sistem pencernaan. Sistem pencernaan dari Spincula ini sangat sempurna, dimulai dari mulut atau tempat berkumpulnya makanan, tempat memasukkannya makanan, kemudian ada esofagus, kerongkongan yang dapat membawa makanan menuju usus, dan yang ketiga itu ada usus sendiri untuk menyaring zat-zat sisa atau mengumpulkan zat-zat makanan yang telah dimakan oleh organisme tersebut, dan yang terakhir itu ada anus sebagai pengeluaran feses yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh organisme, terutama organisme Spincula. Dan yang kedua itu ada neuron system. Neuron system, sistem saraf dari Spincula itu sangat sederhana juga. Dia mempunyai sistem ganglia cerebral, yaitu sistem saraf yang berpusat pada otak. Dan yang bisa saya sebutkan, dan yang selanjutnya itu ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi Spincula itu sangat beragam. Yang pertama itu ada dia bisa melakukan secara seksual atau memerlukan sepasang jantan maupun betina untuk bereproduksi, dan yang kedua itu ada aseksual, di mana aseksual terjadi karena pembelahan diri dan tidak bisa dilakukan oleh dua organisme sekaligus. Artinya, dalam satu individu terdapat dua kelamin, baik jantan maupun betina. Dan yang ketiga itu ada sistem ekresi. Sistem ekresi merupakan sistem di mana pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sistem ekresi sendiri dari organisme Spincula ini terdapat nefredia yang fungsinya sama seperti ginjal. Selanjutnya saya sebutkan sistem respirasi atau pernapasan. Sistem respirasi atau pernapasan dari Spincula ini merupakan pengeluaran gas dari permukaan tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi Spincula. Morfologi Spincula yaitu tubuhnya silindris, tidak bersegmen, dan panjang 5-40 cm. Dan kulitnya tipis, ditutupi lendir, bagian depan berbentuk corong dengan banyak tentakel di sekitar mulut. Baik, selanjutnya adalah sistem reproduksi dari Spincula.
Si Puncula bereproduksi secara seksual dengan pembuahan eksternal. Jantan melepaskan sperma ke dalam air yang membuahi sel telur yang dikeluarkan oleh betina. Telur yang telah dibuahi berkembang menjadi larva Tornadoria yang mengalami metamorfosis menjadi bentuk si Puncula dewasa. Larva Tornadoria bersifat planktonik, berenang dan mencari makan melalui pita bersilia dan seiring waktu berkembang menjadi remaja seperti cacing yang akhirnya menetap di dasar laut dan bermetamorfosis menjadi dewasa. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi si Puncula. Mereka mungkin subkelompok filum Annelida berdasarkan penelitian molekuler baru-baru ini. Untuk klasifikasi si Puncula, menurut Rafinescu pada tahun 1814 dimulai dari kingdom, yaitu Animalia, filumnya Annelida, dan ordonya si Puncula. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomis si Puncula. Nilai ekonomi si Puncula adalah kelompok hewan laut yang termasuk dalam filum si Puncula. Meskipun si Puncula memiliki peran penting dalam ekosistem laut, nilai ekonomisnya tidak terlalu signifikan. Beberapa spesies si Puncula digunakan sebagai umpan dalam kegiatan memancing, terutama untuk menangkap ikan-ikan komersial seperti ikan tuna. Namun, penggunaan si Puncula sebagai umpan tidak terlalu umum dan terbatas pada beberapa daerah tertentu. Nilai ekonomi si Puncula terutama terkait dengan penggunaan sebagai umpan dalam kegiatan memancing. Namun secara keseluruhan, nilai ekonomi si Puncula tidak terlalu tinggi. Nah, demikian untuk poin kedua yaitu arthropoda. Arthropoda di sini saya bisa menjelaskan arthropoda berasal dari bahasa Yunani, dibagi menjadi dua yaitu arthos yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Nah, kita bisa analogikan dengan organisme yang berjalan menggunakan ruas tubuhnya, ya biasa disebut dengan organisme seperti lobster, udang, seperti itu. Dan arthropoda di sini dia dapat bersifat herbivore, detivore atau scavenger. Dia memakai bangkai organisme yang telah mati, atau dia bahkan bisa menjadi seorang predator jika dia lapar dan memangsa apapun di depannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morfologi filum Arthropoda. Dari beberapa filum invertebrata, filum Arthropoda merupakan filum yang paling banyak spesies yang hidup tersebar di Indonesia. Arthropoda adalah hewan yang kakinya bersegmen-segmen atau berbuku-buku, hampir 78%. Dari hewan yang ada di permukaan bumi, termasuk dalam Arthropoda. Dua hewan tersebut mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas di perairan maupun di daratan. Adapun ciri-ciri dan sifat-sifat arthropoda yaitu bentuk tubuh simetris bilateral dan bersegmen-segmen yang terbagi atas 3 bagian, yaitu kaput, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Pada setiap atau beberapa segmen terdapat sepasang appendage, misalnya anggota tubuh rangka luar exoskeleton terbuat dari zat kitin yang fleksibel. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai fisiologi arthropoda. Fisiologi arthropoda terdiri dari yang pertama ada sistem sirkulasi arthropoda. Jadi sistem sirkulasi arthropoda itu ciri bagian dalam yang paling menjolok dari arthropoda adalah memiliki rongga badan bukan coelum. Di dalamnya penuh dengan darah yang mengandung sel disebut hemocele. Darah merendam semua organ di dalam tubuh. Yang kedua ada sistem pernapasan. Organ pernapasan dari arthropoda juga khas. Ada beberapa macam antara lain yaitu insang, gills, brachiae. Ditemukan pada larva, nimpa, dan dewasa, spesies yang hidup di dalam air. Kemudian trachea merupakan tabung elastis yang tipis disusun oleh cincin atau spiral kitin. Lalu paru-paru dan kulit, cuticula atau cuticula. Yang ketiga ada sistem pencernaan. Saluran pencernaan berbeda pada setiap kelas. Secara umum terdiri dari stomodaeum dilapisi oleh kitin. Selanjutnya paring, proventriculus, mesenteron atau usus bagian tengah. Dan terakhir ada proctodaeum juga dilapisi oleh kitin. Selanjutnya adalah sistem ekskresi arthropoda. Organ ekskresi arthropoda sangat berbeda di antara kelasnya. Pada Crustacea memiliki sepasang nephirdia yang bermuara pada dasar segmen kedua di antena.
Insecta dan Arcanida memiliki tubulus malvigi yang semuanya bermuara pada bagian ujung anterior proctodeum. Nilai yang kelima ialah sistem saraf arthropoda. Sistem persarapan arthropoda terdiri dari ganglion cerebral yang terdapat pada kepala, dilanjutkan dengan saraf yang melingkar pada commissure oesophageal, dan dilanjutkan oleh sepasang saraf ventral yang ditemukan sepanjang sisi ventral tubuh. Baik, selanjutnya yaitu bagian reproduksi arthropoda, yang dimana arthropoda ini bereproduksi secara seksual dan aseksual. Di mana seksual membutuhkan dua individu yang berbeda, begitu pula diketahui dengan alat kelamin yang berbeda. Sedangkan pada aseksual hanya membutuhkan suatu jenis individu dengan dua kelamin pada satu organisme. Beberapa spesies memiliki pemisahan kelamin yang jelas, sedangkan yang lain ialah hermaprodit. Dan beberapa spesies arthropoda mengalami metamorfosis, di mana mereka mengalami perubahan bentuk dan struktur tubuh saat berkembang dari larva menjadi dewasa. Klarifikasi pada arthropoda menurut Grafenhaus 1843 bahwa dikatakan superkerajaan Eukaryota, kerajaan Animalia, superfilum Echizozoa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai nilai ekonomis arthropoda. Yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar pula. Salah satunya adalah sumber daya udang yang belum dieksplorasi secara optimal. Indonesia sebagai negara kepulauan, kedalaman lautnya relatif dangkal, sehingga merupakan habitat yang baik bagi kehidupan udang. Udang dikenal sebagai komoditi penting dari sektor perikanan karena mempunyai nilai gizi yang tinggi. Umumnya, udang diekspor dalam bentuk beku dan sebagai komoditi ekspor penduduk tempat tertinggi, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber devisa dan protein penunjang konsumsi baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam upaya meningkatkan produksi udang, telah dilakukan upaya budidaya dengan pedayagunaan tambak, kolam, dan danau. Pengusaha di daerah padat nelayan umumnya sudah tinggi atau tangkap lebih banyak dijumpai di perairan paparan Sunda, Selat Malaka, Timur Sumatera. Oke, teman-teman semua, sampailah kita pada penghujung pemaparan materi. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Dan apabila terjadi kesalahan penulisan, kesalahan pemaparan, mohon untuk dimaafkan karena kami masih dalam proses belajar yang tidak didukung oleh sumber-sumber kepastian yang ada. Maka dari itu, kepastian yang ada mohon untuk diberikan saran masukan dari teman-teman semua yang bersifat membangun untuk kelompok kami. Kami harap Anda semua dapat berpartisipasi dalam jalannya acara diskusi kita kali ini. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan materi arthropoda dan spincula. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dan kelompok kami izin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.